Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Bapak Anies Mata, para pengurus dan fungsionaris Partai Gelora Indonesia seluruh Indonesia yang hadir di dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini, jamaah Zumiyah yang kumpul, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI, Kiai Fahmi Salim, juga Waalaikumsalam Pak Gop, Ketua Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia DMI Ustadz Hadi Purnama. Sehat terus Ustadz. Dan tentu hostnya ini Ustadz Rehan Iskandar, insyaallah selalu sehat, penuh semangat. Saya meneruskan yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi. Benar sekali Pak Anies Mata bahwa tantangan kita itu justru seringkali menjangkau kelompok masyarakat yang berpendirian teguh tapi informasi terbatas. Nah, kita suka dengan orang-orang yang punya teguh pada pendirian. Karena inilah yang bisa kita harapkan untuk melakukan perubahan di masyarakat, orang-orang yang teguh pada pendirian. Di sisi lain, kita memerlukan keterbukaan pemikiran, informasi. Nah, tanggung jawab kita adalah menjangkau semua, memastikan bahwa itu sampai. Jadi, saya ingin sampaikan update sedikit di Jakarta. Di Jakarta ini, program vaksinasi itu ada angkanya, nanti saya laporkan. Tapi organisasinya itu terbangun sejak tahun lalu. Ketika pandemi ini datang, kami menseriusi membangun sistem karena akan ada durasi yang panjang. Begitu di bulan Maret, tanggal 11 Maret, wabah ini ditetapkan sebagai pandemi, maka pada saat itu kita semua langsung bilang ini panjang. Kalau epidemi kita masih merasakan, flu burung kita pernah. Tapi begitu jadi pandemi terakhir itu 100 tahun lalu. Dan durasinya rata-rata 2 tahun lebih. Berbagai tempat beda-beda masanya. Jadi begitu kita mendengar ini dideklarasikan sebagai pandemi, ini panjang. Berarti kita harus buat sistem yang rapi, manajemen yang benar untuk penanganan, karena ini bukan sesuatu yang selesai minggu depan, bulan depan. Ujungnya belum kelihatan di bulan Maret tahun lalu. Jadi apa yang dibuat? Organisasi puskesmas, koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit daerah, manajemen distribusi, manajemen informasi, pengelolaan data itu dibangun. Sehingga kita membuat yang namanya Jakarta Corona Jakarta GOID. Nanti semua bisa lihat web itu. Kita siapkan sistem pendataannya untuk penanganan kasus ini atau pandemi ini secara serius. Nah, ketika sistem itu dibangun, awalnya untuk distribusi rapid test, distribusi alat pelindung diri, APD, distribusi kebutuhan-kebutuhan logistik penanganan COVID. Dibangun sistemnya itu. Sehingga 332 puskesmas yang ada di Jakarta, semuanya terkoordinasi untuk kita bisa membagikan kebutuhan dan mengetahui di lapangan situasinya seperti apa. Saya sampaikan ini karena ternyata hikmahnya besar sekali. Begitu sistem ini dibuat, tidak bisa terlihat. Kalau difoto, sistem itu tidak bisa difoto. Jadi kalau mau dicitrakan, nggak bisa dicitrakan. Sistem kok. Sistem tidak bisa dicitrakan.
Karena itu saya sering bilang, menangani COVID itu jangan kosmetik, jangan pakai touch up. Kalau kerja menangani pandemi begini itu pakai kerja-kerja otentik. Ya nanti kelihatan di mana, di grafik. Tidak bisa pakai foto, nggak bisa pakai atraksi. Virusnya nggak bisa difoto, sembuhnya juga nggak bisa, tapi pakai grafik. Jadi bangun sistem, bangun data yang benar, nanti akan terlihat penanganannya benar apa tidak. Nah, ini kemudian sistem ini tidak terlihat, tapi terbangun. Ketika kemudian vaksin itu datang, maka dia mengikuti sistem distribusi yang sudah kita miliki dan kita bangun selama ini. Jadi kemudian kita ketika kasus COVID bangun gugus sampai RT RW, kelurahan ada. Waktu itu untuk mendeteksi kasus, untuk bisa membawa orang isolasi. Akhirnya ketika harus vaksinasi, maka jalur distribusi, jalur untuk penyelenggaraan, kita menggunakan sistem yang dibangun selama 1 tahun untuk penanganan pandemi. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur bahwa saat ini di Jakarta capaian vaksinasi kita ini sudah 103%. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi targetnya terlampaui 9, ini angka sore kemarin. Kalau saya yakin satu hari ini sudah menjadi 9,4 juta orang. Jadi kami dulu beroperasi dengan 60.000 vaksin per hari. Lalu sistemnya digenjot, target 100.000 vaksin. Bagaimana caranya? Saya terusin lagi, 100.000. Habis itu dinaikkan jadi 200.000 per hari. Gimana caranya? Satu kelurahan harus memvaksin 1.000 orang. Satu RW harus memvaksin 100 orang. Satu RT memvaksin 10 orang. Jadi setiap hari 10 orang harus vaksin tiap RT. Tercapailah itu angka 200.000 lebih per hari. Jadi Jakarta kalau mau vaksin 2 juta orang, insya Allah 10 hari selesai. Tapi ini tidak mendadak muncul. Ini melalui proses persiapan yang panjang. Nah sekarang alhamdulillah target ini berjalan dengan baik. Lagi-lagi, kalau kita membangun sistem, ini nggak bisa dicitrakan, nggak bisa pakai kosmetik nih. Ini nanti kelihatannya di data. Begitu datanya kelihatan, oh berarti sistemnya benar nih. Begitu datanya nggak tercapai, berarti di balik itu sistemnya nggak jalan. Gitu. Nah, kita bersyukur sekali, ini kerjanya kolektif kolosal, bukan kerja 1-2 orang. Kemudian, yang berikutnya adalah tentang masuk ke sini para alim ulama. Harus diakui di awal memang ada keengganan. Ini bisa diceritakan juga nanti kalau pas ngobrol di sini. Ustadz HD Purnama atau persis nih di DMI, kemudian juga di MUI. Di awalnya ada keengganan. Saya bertemu dengan ketua MUI, ketua DMI, kita ngobrol. Pada waktu itu sedang Piala Eropa, Pak Ketum. Piala Eropa, Piala sepak bola. Saya ngobrol sama mereka, Pak Yai, lihat di Eropa ini, orang sudah main, udah pada ke stadion, lalu asa banyak. Lah kita, majelis-majelis belum pada buka, masjid-masjid belum pada buka. Di sana udah penonton sepak bola. Kepengen tidak majelis buka lagi? Kepengen tidak masjid kita leluasa lagi? Iyalah kita kepengen. Ya solusinya satu, pada vaksin. Dan langsung kemudian kita mulai vaksin. Jadi mulailah ketua DMI, ketua MUI se-Jakarta bersama-sama vaksin. Setelah ada ingat itu ya, pas kita sama-sama semua pada vaksin. Lalu alhamdulillah sekarang masjid menjadi tempat vaksinasi. Kemarin saya, ini kebetulan nih, hari Sabtu kemarin vaksinasi yang saya datangi dua-duanya masjid. Masjid Baitul Karim Johar Baru sama Masjid Said Naum di Tanah Abang. Jadi saya rasa benar seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, bahwa kita
perlu mendorong lebih banyak tempat ibadah yang memberikan ketenangan batin ini menjadi tempat yang memberikan ketenangan untuk vaksinasi. Dan masyarakat pun banyak yang mengatakan lebih tenang nih Pak, vaksinnya di masjid. Datang ke masjid, vaksin di masjid. Di Masjid Baitul Karim itu memang vaksinnya di dalam masjid gitu. Artinya masjidnya mau dipakai buat vaksinasi. Terus minggu lalu Fuhab di Masjid Al-Ittihad di Pondok Pinang. Pondok Pinang ya, Fuhab ya. Kiai Fahmi juga mungkin sempat mampir situ. Itu pimpinan Fuhab menyelenggarakan di Masjid Al-Ittihad di masjidnya, sehingga Fuhab ini Forum Ulama dan Habaib Jakarta. MUI menyelenggarakan dengan wali kota di seluruh wilayah Jakarta. Jadi kemudian dengan ikhtiar itu, alhamdulillah lebih banyak masyarakat yang cepat untuk mau melakukan vaksinasi. Karena seperti disampaikan Pak Anies tadi, bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang beragam sekali. Media digital ini mengirimkan informasi tanpa kurasi, sehingga mana yang informasi sahih, mana yang tidak sahih, itu tidak terkurasi. Akibatnya banyak masyarakat yang kemudian gamang. Nah, hadirnya para alim ulama, tersiapkannya masjid untuk melakukan vaksinasi, memberikan jawaban yang menenangkan. Saya sendiri sering menyampaikan mengenai vaksin ini dengan analogi bahwa vaksinasi itu seperti pakai helm. Menggunakan helm itu tidak berarti aman dari kecelakaan. Kalau sudah pakai helm, tetap harus ikut protokol lalu lintas. Kecepatannya dibatasi, jaga jarak aman, ikuti rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah syariatnya yang harus dijalani, walaupun sudah pakai helm. Tetapi apabila ada dua orang yang keluar dari rumah menggunakan kendaraan bermotor, yang satu menggunakan helm, yang satu tidak menggunakan helm, kita tahu resikonya lebih besar mana bila terjadi kecelakaan. Yang tidak pakai helm, risiko fatalitasnya lebih tinggi daripada yang pakai helm. Dan ini sama dengan vaksin. Apakah vaksinasi mencegah tertular dari COVID? Tidak. Yang sudah tervaksin bisa tertular. Tetapi kalau belum vaksin dan tertular, risiko terjadinya perberatan menjadi tinggi. Tapi kalau sudah vaksin, biasanya tanpa gejala atau gejala ringan. Artinya, vaksin ini seperti helm untuk melindungi, tambahan perlindungan. Nah, ini untuk menjelaskan, karena ada yang berpandangan toh juga tetap kena kalau sudah vaksin. Ya, udah pakai helm juga toh bisa tetap kecelakaan. Tergantung cara kita menjalankan kendaraannya. Tapi kalaupun jatuh, kalau udah pakai helm lebih aman. Nah, data di Jakarta menunjukkan bagi yang sudah vaksin yang terpapar itu angkanya hanya 2,3%. 2,3%. Apakah ada yang mengalami fatalitas? Ada. Yang mengalami fatalitas itu 0,033. Jadi kira-kira 30 per 100.000 orang. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan komorbid yang berat. Jadi itulah sebabnya kita menemukan kasus seperti ini. Nah, tapi secara umum terlindungi dengan adanya vaksin. Ini bukan pakai data laboratorium, tapi ini pakai data yang kita miliki sendiri di Jakarta selama sejak Januari sampai dengan bulan Juli kemarin. Jadi kami sepemahaman, karena itu terima kasih bahwa pagi hari ini
dibahas tentang peluang dan tantangan memakmurkan masjid di masa pandemi dan PPKM. Saya melihat salah satu pintu penting untuk masjid bisa kembali ramai adalah dengan melindungi jamaahnya. Perlindungan pada jamaah tambahan adalah vaksin. Karena itu kami mendorong untuk tuntas. Kami di Jakarta ini masih ada PR-nya karena banyak yang berada di Jakarta belum tentu ber-KTP Jakarta. Karena itu kami ketika melakukan vaksinasi juga tidak memilah mana warga mana bukan. Saya sampaikan pada jajaran pokoknya 4 kelompok ini harus divaksin semua. Ber-KTP Jakarta, 1, 2, tinggal di Jakarta tapi KTP-nya bukan Jakarta, 3, bekerja di Jakarta tapi bukan orang Jakarta, 4, sekolah di Jakarta tapi bukan orang Jakarta. 4 kelompok ini harus bisa dapat vaksinasi. Jadi kalau mereka datang, kami tidak pernah tanya penduduk mana. Kira-kira begini, Anda manusia, ahlan wa sahlan, silakan vaksin, gitu aja kira-kira. Jadi tidak perlu lihat yang lainnya, karena memang tujuannya adalah melindungi. Jadi kalau kita bisa lebih banyak lagi dibantu, kemarin alhamdulillah MUI, DMI, kemudian juga FUHAP sangat aktif di dalam mengkampanyekan, karena nanti ujungnya kalau majelis-majelis ini mau buka, ya harus yang ikut yang sudah vaksin saja. Kenapa ya? Supaya aman, supaya terlindungi. Nah mudah-mudahan ikhtiar ini akan bisa lebih cepat lagi tercapainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada semua dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih secara khusus mengangkat tema ini yang sangat relevan, dan mudah-mudahan di berbagai tempat di seluruh Indonesia akan bisa segera untuk menuntaskan ikhtiar perlindungan lewat vaksin. Dengan begitu harapannya warga Indonesia akan punya perlindungan ekstra terkait ini. Dan alhamdulillah dengan para ulim ulama menjadi contoh, insya Allah umat masyarakat akan makin yakin atas efektivitas dari penggunaan vaksin ini. Barangkali itu dari kami. Terima kasih. Salam hormat dan hangat. Terima kasih Bang Andis Mata. Ini saya lihat Bang Sani juga di sini. Terima kasih Bang Sani dan semuanya yang hadir seluruh Indonesia. Salam hangat, salam ta'zim. Kiai Fahmi, kemudian juga Ustadz Hadi, salam ta'zim dari saya. Rosoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.